Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu rumahnya, tempat yang terbaik dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Dan acara yang kita lakukan juga yaitu acara yang paling mulia dalam rangka talabul ilmi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u fiha. Apabila di antara kalian ada yang melintasi salah satu daripada taman surga, maka masuklah ke dalamnya. Farta'u fiha, masuk ke dalam, bersenang-senang. Oleh karena itu mereka yang merasa taman surga, dia akan merasa betah di dalamnya. Dia akan merasa betah. Namun nanti kita lihat siapa yang betah, siapa yang tidak. Apalagi padat sampai 3 sesi. Panitia mana? Coba saya tunjuk tangan dulu. Yang panitia ya, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Bapak ya, tolong panitia lah ya. Nah ini terutama ini yang saya perhatikan nanti, tahan apa enggak. Ikhwanuddin rahimani Allah wa iyyakum. Judul kita pada pagi hari ini apa tadi? Misteri alam barzakh. Kalimat misteri yang ini merupakan dari panitia judulnya. Kalimat misteri ini menunjukkan memang satu hal yang masih menjadi tanda tanya. Namanya juga masih misteri. Misteri alam kubur. Ikhwanuddin, apalagi ini terkait dengan masalah gaib. Masalah gaib, kita hanya bisa mengambil informasi dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena kalau kita ingin mengambil informasi dari manusia, belum ada sejarahnya mereka yang pengalaman, atau di sini ada yang pengalaman pernah berkunjung sejenak ke alam barzakh, lihat-lihat kemudian balik lagi pulang. Tidak ada, ya. Oleh karena itu kita mendapat info ini dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dan apa yang terjadi di alam barzakh, atau bagaimana dengan kehidupan alam barzakh yang pada asalnya di alam barzakh itu hidup. Pada asalnya hidup, tapi hidup sesuai dengan alam barzakh. Makanya manusia itu sebenarnya berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Alam barzakh ini kalau kita nilai dari sudut alam kita yang hidup sekarang ini, kita katakan di sana ya alam kematian. Tidak ada kehidupan di sana. Tapi sebenarnya di sana ada kehidupan. Ya tentunya kehidupan alam barzakh namanya. Demikian juga ada jasad. Jasadnya apa? Jasad yang sesuai dengan alam barzakh. Bagaimana? Ya percayakan saja apa yang diinfokan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum tanya dari saya pengalaman, memang saya juga belum ada pengalaman tentang itu. Kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh ke jasad si mayit yang sudah dikebumikan di kuburan, kemudian datang malaikat, mayat tersebut disuruh duduk. Ini kan satu hal, gimana duduknya? Tempatnya saja sempit, hanya bisa seperti tempat cukup untuk orang tidur. Gimana duduknya dan bagaimana duduknya dan di mana duduknya? Allahu a'lam, jangan paksa saya menjawabnya. Kalimat bagaimana? Ini adalah alam barzakh. Ya, alam barzakh. Makanya, ikhwatiddin, dalam masalah-masalah seperti ini tidak ada yang bisa kita percaya kecuali info dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita katakan kehidupan alam barzakh, sekali lagi ini apabila kita lihat bagaimana hadis-hadis dari Rasulullah SAW ataupun firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan alam barzakh itu ada kehidupannya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi kehidupan kita sekarang ini, alam barzakh adalah alam kematian. Alam barzakh, alam kematian. Baik, pertama kita definisikan barzakh itu apa? Barzakh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ar-Rahman, marajal bahrain yaltaqiyan. Ada di laut itu dua air yaltaqiyan, bertemu. Bainahuma barzakhul, barzakh. Barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya itu ada batas. Yang satu tidak melewati tempat yang lain, demikian juga yang lainnya. Jadi tidak bercampur. Seolah di sana ada barzakh, pembatas. Ya ibaratnya ikhwatiddin, kalau kita ambil akuarium, kita bagi dua, dibatasi dengan kaca. Yang satu kita masukkan air garam, yang satu lagi kita masukkan air tawar. Maka kaca yang di tengah dikatakan barzakh, pemisah. Yang air garam tidak mengalir ke air tawar, yang air tawar tidak mengalir ke air garam. Kalau kita cabut barzakhnya, maka mereka akan bercampur. Jadi kaca yang di tengah itulah barzakh.
Alam barzakh, dia itu alam pembatas. Pembatas antara apa dengan apa? Kira-kira antara apa dengan apa? Hah? Antara dunia dan akhirat. Antara dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ikhwatiddin, tidak ada seorang pun yang bisa menjejakkan kakinya ke alam akhirat kecuali kalau dia sudah memasuki barzakh dulu. Tidak akan mungkin dia masuk ke akhirat kecuali dia harus melalui barzakh dulu. Bahkan orang-orang yang meninggal di saat terjadinya hari kiamat, mereka mati dulu. Ya, mati dulu. Harus masuk barzakh dulu, baru kemudian dia bisa keluar dari itu dan memasuki hari akhirat, alam akhirat. Oleh karena itu, ketika seorang sudah meninggal, maka mulailah barzakhnya. Mulailah dia masuk ke alam pembatasnya. Di alam pembatas ini, itulah yang akan kita bahas. Apa yang terjadi di alam barzakh yang merupakan pembatas antara dunia dan akhirat. Seorang berjalan di alam dunia, dicabut nyawanya oleh Allah, mulailah barzakhnya. Di sana juga ada kehidupan untuk dirinya, dan Allah akan memperlakukan dia sesuai dengan amalan yang dia lakukan semasa di dunia, hingga akhirnya dia memasuki alam akhiratnya. Jadi ikhwatiddin, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa masuk ke alam akhirat kecuali dia harus melalui alam barzakhnya. Makanya ada dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwasanya seorang itu, Rasulullah menyebutkan satu amalan, dan dia tidak akan masuk ke surga kecuali kematian. Tidak ada yang menghalangi dia masuk ke surga kecuali kematian. Maksudnya, kalau dia masuk surga, ya meninggal dulu baru masuk ke dalam surga. Tidak ada orang yang hidup masuk ke surga langsung kecuali orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa ya, Khofiddin? Seperti siapa? Yang masuk ke surga padahal dia masih sedang menjalani kehidupan dunia. Siapa? Siapa? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Ketika Isra dan Mi'raj. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Jadi al-barzakh dia adalah ma baina dunya wal akhirah. Antara dunia dan akhirat. Man waqqata min waqtil mauti ilal ba'ti. Dari mulai meninggalnya seseorang hingga hari dia berbangkit. Faman mata faqad dakhalal barzakh. Barang siapa yang meninggal berarti mulailah barzakhnya. Dicabut nyawanya, maka mulailah barzakhnya. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, qala Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, Inna ad-dawra thalathatun. Sesungguhnya kampung itu ada 3. Darud dunya, kampung dunia. Wa darul barzakh, kampung barzakh. Wa darul qarar, dan kampung qarar, artinya yang kekal, qarar, tidak akan pernah habisnya. Dunia ada habisnya. Kapan habis tuh masa dunia kita? Ketika ini masih ada yang menghayal, masih ada belum respon nampaknya. Masih penyesuaian. Baik. Dunia itu ada, kampung itu ada 3. Kampung dunia, kampung barzakh, dan kampung akhirat. Ada berapa, Bu? 3.
Kapan selesai kampung dunia kita, Bu? Tuh, ibu aja respon. Ya. Ketika kita meninggal dunia, berarti berakhirlah kampung dunia kita. Ketika dicabut nyawa kita, berakhirlah kampung akhir dunia kita. Kita mulai melangkah di dunia barzakh. Kapan selesai alam barzakh kita? Bukan ketika kiamat. Ketika apa? Iya, ketika dibangkitkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dari kuburan kita masing-masing, berakhirlah alam barzakh kita. Kenapa hari kiamat bukan dikatakan berakhirnya alam barzakh kita? Karena hari kiamat itu hari yang memang dimatikan semua yang bernyawa. Itu masih alam dunia, ikhwatiddin. Karena masih ada yang hidup. Hancur semua bumi, di mana Allah Subhanahu wa taala yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari yang nanti akan kami ubah bumi dan langit, tapi bukan bumi seperti sekarang dan bukan langit yang sekarang. Dibangkitkannya manusia, disitulah mulai barzakhnya, berakhir barzakhnya. Karena ketika hari kiamat masih banyak yang meninggal, kan orang-orang terdahulu udah meninggal dahulu. Ini yang meninggal ini, yang sisa ini yang harus dimatikan dulu. Yang baru menyaksikan hari kiamat malah baru memulai barzakhnya. Berapa tahun antara hari kiamat dan berbangkit? Siapa yang tahu? Yuk, ada yang tahu? Yang tahu kita kasih hadiah lah. Inilah nih susu. Karena saya yakin gak ada yang tahu. Jadi insya Allah masih tetap di situ dia. Gak disebutkan ikhwatiddin rahimahnya Allah berapa tahun. Susah kita menghitungnya. Karena kalau sudah masuk ke kampung akhirat, hitungannya sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, yaumin ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari itu sama seperti 1000 tahun di hari dunia. Ada juga menyebut khamsina alfasanah, yaitu 50.000 tahun. Ada seperti itu ikhwatiddin. Jadi bagaimana kita bisa menghitungnya? Yang apabila kita sudah masuk kampung akhirat, Allah bertanya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Memangnya berapa lama kalian tinggal di dunia? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Mereka mengatakan, kami itu tinggal di dunia paling sekitar 1 hari atau setengah hari. Padahal usianya ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun, bahkan ada yang sampai 950 tahun. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ternyata setelah sampai di akhirat, perasaannya hanya 1 hari atau setengah hari saja. Ikhwatiddin, jangankan ketika kita sudah sampai di hari akhirat, masih kita hidup sekarang, rasanya baru kemarin kita menikah, sekarang sudah punya cucu. Gimana Pak? Betul? Iya kan? Perasaannya masih muda aja. Perasaan orang lihat sudah aki-aki, sudah tuaan. Rasanya baru kemarin. Saya perasaan baru kemarin, tahun 97 saya pulang belajar, baru kemarin. Padahal itu sudah berapa tahun itu? 20 lebih. Masya Allah, baru kemarin. Rasanya jenggot saya 2 tahun yang lalu gak putih seperti ini. Sekarang sudah memutih dia. Begitulah ikhwatiddin. Kita hidup di dunia. Yang telah kita lalui saja rasanya baru kemarin. Baru kemarin anak ini kecil, sekarang dia sudah punya anak kecil. Begitu ikhwatiddin. Iya kan? Baru kemarin anak ini kecil, kita lihat ini akhwat ini baru kemarin kekahnya, sayang guntingkan rambutnya. Sekarang dia sudah punya anak kecil, kekahkan anaknya. Masya Allah, rasanya baru kemarin. Apalagi ketika kita sudah sampai akhirat, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum.
Itulah dia. Jadi yang dikatakan, jadi kampung itu inna duaru salah satu. Sungguhnya kampung itu ada 3. Kampung dunia, kampung barzakh, dan kampung akhirat qarar. Wa qad ja'alallahu likulli darin ahkaman takhussuha. Masing-masing kampung itu ada hukum-hukum yang khusus untuk kampungnya masing-masing. Wa rukkaba hadzal insan min badanin wa nafsin. Dan Allah dan manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Wa ja'ala ahkamad dunya 'alal abdan. Allah menjadikan dunia itu hukum terkait dengan badan. Lebih dominan badan. Wal arwahu tabi'un laha. Dan ruh itu yang mengikuti badan. Makanya ikhwatiddin, kalau kita hidup di dunia yang sangat dominan itu masalah badan, masalah fisik. Ya, masalah fisik. Kalau fisik dan di situ ada peruh, itu kaitannya. Ya, kaitannya. Makanya kalau ada seseorang yang hanya memikirkan badan dan fisiknya, terbengkalailah ruhnya. Kalau terbengkalai ruhnya, akan dapat ancaman nanti. Ruhnya bakal kurus nanti di hari akhirat. Ini istilah saya, jangan kurus saja. Berarti kalau dia gemuk nanti ruhnya kurus. Maksudnya itu kurang suplemen. Ya. Kalau dia hanya memperhatikan fisiknya, misalnya seorang wanita, dia lihatnya hidungnya agak rendah, kepingin dimancungkan, agak gelap, kepingin diterangkan. Ya, agak keriput, kepingin diketatkan, kan begitu. Jadi bagaimana? Namun tak ngaji, baca Quran tidak bisa. Kalaupun udah baca Quran, paling sampai Iqra 3 baru selesai. Tapi kalau masalah fisik, perawatan, Masya Allah, untuk wajah ada sunblocknya, ada alas bedaknya, ada perona bibirnya, ada penghalus, ada pemudar flek-flek wajahnya, pakai suntik vitamin supaya putih, macam-macam. Mengapa demikian ikhwatiddin? Fokus pada ibu-ibu, karena memang yang paling memikirkan, yang paling memperhatikan fisik itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tidak begitu kali. Keriput pun dia nggak masalah, asalkan dompetnya tebal. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Allah menjadikan hukum dunia itu terkait dengan badan, ruh mengikut. Ya, ruhnya mengikut. Makanya ruh itu bisa pergi, bisa pulang. Kapan itu? Ketika kita tidur. Ya. Kita tidur di tempat tidur kita. Bermimpi kita sedang main bola. Letih. Sudah berhasil kita bawa bola berkali-kali tapi tidak gol. Begitu kali ini mau menggolkan, terbangun. Bang, bangun bang, soal subuh. Aduh, tanggung. Kenapa nggak agak dilambatkan sedikit supaya merasakan gol begitu? Dia merasa letih kan? Capek. Apalagi kalau dia mimpi dikejar-kejar ular misalnya. Tapi ingat, jangan dikasihkan kode di situ. Dikejar ular berapa? 2, 3, jangan. Terasa letih. Loh, kenapa letih? Bukankah kita sedang tidur? Kenapa letih? Ada yang merasa begitu bangun tidur pegal badannya, padahal dia tidur. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Hukum dunia terkait dengan badan. Makanya hukum-hukum pun juga terkait dengan badan. Ya, terkait dengan zahir. Misalnya ikhwatiddin, kalau ada seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sementara keyakinannya itu masih kafir, pura-pura dia mengucapkan syahadat, kira-kira kita hukumi apa dia? Muslim apa kafir? Muslim. Gak boleh kita hukumi dia kafir. Kenapa? Karena kita menilai secara zahirnya. Ketika seorang sahabat sedang berperang, di mana musuhnya ini telah berhasil menebas tangannya, tapi akhirnya dia berhasil mendesak orang kafir ini
Dan ketika dia mau tebaskan pedang tersebut ke leher si kafir, orang kafir tersebut mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Zahirnya kalau logika kita mengatakan ente takut, sekarang sudah kedesak saudara Allah, tadi nggak mau. Begitulah kalau bahasa kita. Kenapa nggak dari tadi? Sekarang sudah mau ditebas, Allah, selesai. Ditebas oleh sahabat tadi, dilaporkan kisah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasul katakan mantap, begitu, bagus? Malah Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Apa yang kamu katakan nanti dengan kalimat la ilaha illallah di hadapan Allah nanti? Asyakatta qalbah. Tahu kamu isi hatinya? Marah Rasulullah khafidin. Itulah dia, ya. Kemudian waja'al ahkam barzakh 'alal arwah wal abdanu tabi'un laha. Allah jadikan hukum-hukum barzakh itu terkait dengan roh, sementara jasad itu yang mengikuti roh. Fa idza kana yaumal hasyr ajsad wa qiyamun nasi min kuburihim, apabila hari berbangkitnya jasad-jasad dan orang-orang pun bangkit dari kuburannya, saral hukm wan na'im wal adab al arwah wal ajsad jami'an. Maka hukum yang terkait dengan nikmat dan azab itu terkait dengan jasad, roh, kedua-duanya, jasad dan roh. Makanya ikhwatiddin rahimani Allahu ayyakum, seorang ketika imannya sudah mantap, kemudian dia disiksa agar dia kembali murtad, bisa saja orang-orang melihat dia sedang tersiksa, tapi dia sedang menikmati siksaan tersebut karena ruhnya kuat. Demikian ikhwatiddin, bisa seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Itu yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa minal imani bil yaumil akhir, di antara keimanan dengan hari akhirat yaitu al imanu bi kulli ma akhbaran nabihi Nabi sallallahu, beriman dengan apa saja yang diberitakan Nabi SAW, mimma yakunu ba'dal maut, yang terkait dengan kejadian-kejadian setelah kematian. Fayu'minuna bi fitnatil qabr, harus beriman dengan adab kubur. Bi fitnatil qabr, yaitu ujian di waktu kubur, di dalam kuburan, dan adab kuburan bi adabul qabr wa na'imihi, dan nikmatnya. Wa ammal fitnah fa innan nasa yuftanuna fi quburihim, adapun yang dimaksudkan fitnah, seluruh manusia akan diuji di dalam kuburannya. Ibnu Qayyim mengatakan, wa mimma yanbaghi ayyu'lam annal adzabul qabr wa huwa adzabul barzakh. Satu hal yang sangat layak untuk diketahui bahwasanya azab kubur itu di alam barzakh. Fa kullu man mata wa huwa mustahiqqul lil adzab. Setiap yang meninggal dia bisa mendapatkan azab. Nalahu nasibuhu minhu, dia akan dapatkan bahagiannya. Kubiro alam yukbar, dikubur ataupun tak dikubur. Maksudnya baik dia dikebumikan, ditanam di tanah maupun tidak. Falau akalat husiba au ahraqa hatta sara rumadan wa nusifa fil hawa au suliba au ghurqa fil bahr wasala ila ruhihi wa badanuhu minal adab wa badanuhu minal adab ma yasiru ilal makbur. Apabila seorang itu meninggal dan dia memang orang yang berhak mendapat azab kubur, maka dia akan diazab oleh Allah, baik dia dikubur ataukah tidak dikubur. Seperti dia dimakan binatang buas, atau dia dibakar sudah menjadi debu, atau dia diterbangkan ke hawa, atau dia itu mati disalib dibiarkan sampai menjadi tengkorak, itu biasa dimakan burung, atau dia itu tenggelam di laut,
maka ruhnya akan sampai ke badannya kembali, dan dia akan mendapat adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita katakan ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, yang mendapat adab itu ya yang dikebumikan. Terus bagaimana dengan orang-orang kafir yang Buddha, di mana mereka mati di apa? Dibakar, ditaruh dalam pot. Jadi jangan diteliti. Coba kita tengok di pot tuh ada nggak datang malaikat nungkar nangkir. Ini dari luar nalar kita, ikhwatiddin. Ingat, ikhwatiddin, ingat. Perkara-perkara gaib bukan perkara nggak masuk akal, tapi belum masuk akal. Itu dia. Ingat itu ya. Bukan mustahil dan tak masuk akal, tapi belum masuk akal. Ikhwatiddin, di dunia ini saja masih banyak perkara yang nyata di hadapan kita, tapi belum masuk akal kita dikarenakan ilmu kita tidak sampai ke sana. Perlu contoh. Siapa di antara antum yang tahu cara kerja flash disk? Masa jauh-jauh, flash disk yang mungkin di rumah antum ada 3 atau 4. Kalau dahulu kita nyimpan file video segini kasetnya, ya kan? Atau disimpan di CD. Demikian. Kalau flash disk, gimana cara nyimpannya? Tahu nggak antum gimana cara nyimpannya? Bahkan bisa flash disknya kecil, tapi file audionya bisa kalau kita playerkan 1 minggu baru habis. Di mana aja tuh tempatnya? Masih ingat zaman kaset? Masih ingat? 1 pelajaran 10 kaset, segini lemari kita. Sekarang dibakar semua udah. Nyemak aja di rumah. Ikhwatiddin, itu dia. Coba, bagaimana cara kerjanya? Taunya kita make, colok, hidupkan komputer, muncullah suaranya. Terus kok bisa seperti itu? Siapa yang tahu? Biar dapat ini. Itu yang nyata, ikhwatiddin. Yang nyata. Tapi apakah dikatakan gak masuk akal? Mustahil? Gimana mustahil? Nyata di hadapan kita. Tapi kita katakan belum masuk nalar saya. Memang ilmu saya belum sampai ke sana. Demikian juga nanti halnya dengan alam barzakh. Demikian juga dengan akhirat, surga, neraka. Itu perkara-perkara yang belum masuk akal kita karena masalah-masalah gaib. Nanti ketika kita sudah mengalami, kita katakan, oh begini. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang alam barzakh bagi orang-orang yang mukmin, akan dilapangkan seluas mata memandang. Kalau kita pikir terus Ustaz, yang di sampingnya digusur kemana? Kita belum mengalami, ikhwatiddin. Nanti kalau sudah mengalami, oh gini, baru begitu dia. Sama dengan ikhwatiddin. Kalau saya beri antum soal, akar 9 berapa? Ya, 3. Coba masuk akal antum kan? Masuk, walaupun sebagian masih mikir lagi tadi. Akar apa ini maksud Ustaz ini? Akar apa tadi? Udah. Kasihkan soal itu ke anak TK. Anak antum masih TK, kasihkan. Nah, tolong selesaikan masalah ini. Apa itu Pak? Apa itu Bi? Akar 9 berapa? Ini apa ini? Rumah apa ini Bi katanya? Rumah kok gini-gini? Belum masuk akal dia, ikhwatiddin. Kenapa? Tingkatannya masih TK. Ya. Tingkatannya masih TK. Tapi bagi kita yang sudah paham, suatu hal yang biasa. Satu hal yang biasa. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Contoh lain, hubungan suami istri. Bagi yang belum menikah, mereka membayang-bayangkan itu gimana. Bagi yang sudah menikah, biasa-biasa saja. Lapar, makan, haus, minum, kan gitu, sama seperti itu. Bagi yang belum menikah, gimana itu Ustadz? Yang usah mikir, nikah aja, baru ketahuan. Oh begini, kan begitu jadinya. Banyak masalah-masalah dunia ikhwatiddin yang sebenarnya kita itu belum nalar. Bukan berarti gak akan masuk akal, bukan mustahil, belum nalar kita saja. Itu dia, termasuk alam barzakh, termasuk nanti termasuk nanti surga, neraka, akhirat dan seterusnya.
Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Makanya seorang yang meninggal, baik dia ditanam di bumi maupun yang mati dikarenakan hanyut di sungai ataupun di laut, atau dia itu matinya dibakar, debunya ditebar di udara, dibakar, kemudian dia naik helikopter dituangkan. Berarti kan butiran-butiran itu tersebar kemana-mana. Terus Ustadz, nanti gimana itu? Suruh duduk datang malaikat, yang ke debu yang mana datangnya malaikat? Atau dia matinya di laut, dimakan ikan piranha ratusan. Terus gimana malaikat datangnya ke ikan piranha yang mana itu? Orang satu dimakan, di ujung jarinya dimakan piranha yang sana, pipinya dimakan yang sana, ratusan ribuan. Misalnya ini, ya. Terus bagaimana barzakh? Kalau dia sudah mati, maka berdirilah barzakhnya dan dia akan datang oleh malaikat. Bagaimanapun caranya, matinya. Iya, nggak masuk akal, bukan masuk akal. Bukan nggak masuk akal, tapi belum tercerna oleh kita. Kapan tercernanya? Nanti, kalau sudah mengalami. Itulah ya khafiddin. Makanya, ya, ada seorang yang disebut Rasulullah SAW, dia berwasiat, wahai anakku, kalau bapak nanti meninggal, bakarlah jasad bapak. Sebahagian dihanyutkan di laut, sebahagian lagi diterbangkan di udara. Kemudian Rasulullah katakan, dibangkitkanlah orang ini. Kenapa kamu berwasiat seperti itu? Kata Allah kepada dia, ya Allah, saya takut bertemu denganmu karena saya terlalu banyak dosa. Ya, bukan berarti dia tidak meyakini adanya hari berbangkit. Dia yakin, tapi karena takutnya dia seperti itu. Karena takut bertemu denganmu ya Allah, karena aku terlalu banyak dosa, takut bertemu denganmu. Akhirnya Allah ampuni dia. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian al-usul fi fahmi hayatil barzakh. Ada beberapa prinsip dalam memahami kehidupan barzakh. Yang pertama, hayatul barzakhi minal umuril lati dzakarallahu ta'ala fi kitabihi wajada al-imanu biha. Kehidupan alam barzakh yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan barzakh yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, wajib kita imani. Yang kedua, hayatul barzakh min umul ghaibiyah. Kehidupan barzakh termasuk perkara-perkara gaib, allati la majal akli fiha wa lam takun mustahillan, yang belum masuk akal, yang belum bisa dicerna, tapi bukan mustahil. Itu dia. Ini yang harus kita pahami. Artinya yang pertama, berita-berita tentang alam barzakh, baik disebutkan Allah dalam kitabnya maupun disebutkan Rasul dalam sunnahnya, wajib kita imani. Yang kedua, masalah alam barzakh adalah masalah gaib, perkara yang belum kita nalar, bukan mustahil. Ini prinsip. Mengapa seperti itu ikhwatiddin? Karena banyak di antara kaum muslimin yang menentang, mengingkari adanya alam barzakh karena nggak masuk akal dia. Itu permasalahannya. Makanya ini landasan prinsip dua ini harus kita yakini. Ya. Bahkan mereka berani-berani mendhaifkan hadis karena kisah di dalam hadis tersebut ada kisah alam barzakh dan belum masuk akal mereka. Nggak bisa dicerna oleh akal mereka. Nggak bisa dicerna, bukan mereka imani, tapi malah mereka ingkari. Disinilah permasalahannya. Ya, jadi dua prinsip. Yang pertama apa tadi Bu prinsipnya? Ini Ibu ini kalau nggak ditanya bisa melamun di belakang tabir. Apa Bu yang pertama prinsipnya? Semua perkara barzakh yang disebutkan Allah dalam kitabnya dan disebutkan Rasulullah dalam sunnahnya wajib kita imani. Yang kedua, masalah alam barzakh adalah masalah gaib. Kemudian bagaimana kita kemudian masalah gaib
belum bisa dicerna oleh akal kita, bukan berarti mustahil. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita bacakan beberapa hadis, beberapa ayat yang terkait dengan alam barzakh. Sekali lagi ikhwatiddin, ketika kita berbicara masalah gaib dan alam barzakh, salah satu perkara gaib, kita tidak bisa berkomentar apapun, tidak bisa berbicara apapun kecuali jika ada dasarnya dari Quran dan Sunnah. Dan ini tidak ada ijtihad ikhwatiddin, tidak ada ijtihad. Saya berijtihad, menurut saya alam barzakh itu agak-agak terang, gak bisa. Apa yang dikatakan hadis, ya udah begitu. Walaupun terkadang tidak masuk dalam, tidak bisa kita cerna. Seperti yang saya katakan tadi, jasadnya ketika dah rohnya sudah dimasukkan, dikembalikan Allah ke jasadnya, si jasad disuruh oleh malaikat untuk duduk. Apa di sana ada ruangan duduk-duduk sehingga si jasad bisa duduk? Kan begitu ya ikhwatiddin. Kemana ruangan yang hanya kecil tersebut? Ya, karena orang-orang orientalis yang mikirnya itu masih kaku dalam memahami gaib. Ada juga yang mereka yang yang meletakkan rekaman lah. Sampai di YouTube itu kan ada, divideokan, ya kan, mayatnya begini kena azab kubur. Kan begitu kan? Itu dari mana datangnya? Ya, ikhwatiddin, sampai seperti itu. Jangan mau ditokoh-tokohin ikhwatiddin. Ingat, ya, masih apa yang kita bicarakan masalah barzakh hanya bisa kita ambil dari Quran dan Sunnah. Tidak bisa diambil dari yang lain. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 101. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil Madinah maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim. Dan orang-orang Arab Badui yang ada di sekitarmu dan juga orang-orang munafik yang termasuk penduduk Madinah, maradu 'alan nifaq, mereka memiliki keyakinan nifaq. La ta'lamuhum, kamu enggak tahu mereka. Nahnu na'lamuhum, kami yang tahu siapa yang munafik-munafik yang ada dalam kota Madinah. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab mereka 2 kali. Azab 2 kali. Summa yuradduna ila adzabin azim, kemudian mereka akan dikembalikan ke azab yang sangat besar. Yu'adzibuhum marratain, kami akan azab dia 2 kali. Setelah diazab 2 kali, mereka akan dikembalikan ke azab yang jauh lebih besar. Berarti berapa kali azab nih? Jadi 3. Berarti orang munafik terkena 3 kali azab. Yang mana ini azabnya? Berkata Qatadah rahimahullah, ini disebutkan dalam kitab tafsir At-Tabari. Yang mana ini dikatakan azab yang 2 kali? Sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab mereka 2 kali, yaitu adzabun fid dunya wa adzabun fil qabr, yaitu azab di dunia dan azab di kuburan. Kapan itu azab di dunia ikhwatiddin? Sebagaimana firman Allah SWT, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin, wahai nabi, perangi orang kafir dan orang-orang munafik. Itu ikhwatiddin. Berarti orang munafik akan mendapat siksaan semasa di dunia, yaitu hukuman dari kaum muslimin. Kemudian yang satu lagi kapan? Ketika dia masuk ke dalam kuburan, ketika dia sudah memulai barzakhnya, maka dia diadab. Kemudian summa yuraddu ila adzabin azim, kemudian akan dikembalikan ke azab yang lebih besar, itu ada di neraka jahanam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya
di neraka yang paling bawah. Di neraka yang paling bawah. Ya, bukan aspal, bukan di kerak-kerak. Salah kalau kita artikan kerak-kerak. Aspal itu artinya paling bawah. Karena anna linnari darokat. Neraka itu punya darokat, tingkatan ke bawah, darokat. Wal jannatu darajat. Surga itu darajat, yaitu tingkatnya ke atas. Semakin ke atas tingkatnya surga, semakin besar nikmat fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka darokat, semakin ke bawah semakin dahsyat azab yang disediakan Allah untuk si penghuninya. Makanya salah kalau diartikan aspal. Salah kalau diartikan kerak. Ikhwatiddin, kalau kita lihat orang buat jalan, aspal itu sebelah mananya? Sebelah bawah apa sebelah atas? Atas. Kalau kerak di mana tempatnya? Bawah apa atas? Sekarang ikhwatiddin, kalau dulu iya, kalau masak pakai periuk, keraknya selalu di bawah. Sekarang pakai magic comb, kerak itu di bawah, di samping, di atas pun ada. Coba tanya ibu-ibu, ada nggak bu kerak bagian atas di magic comb bu? Ada. Ya, ada. Berarti gak layak dikatakan kerak, gak pas. Ya, makanya aspal itu ikhwatiddin bukan aspal bahasa kita. Dari kata-kata sufla, artinya bawah. Aspal yang paling bawah itu artinya ikhwatiddin. Ya, jadi ingat, jangan diartikan aspal tir, jangan diartikan aspal kerak. Makanya ikhwatiddin kalau mengartikan Al-Quran ataupun hadis, jangan diartikan versi Indonesia. Mengapa dulu diartikan kerak? Karena dahulu itu ibu-ibu kalau masak gosong keraknya di bawah. Ternyata sekarang gosong keraknya di bawah, di atas juga ada. Itulah dia ikhwatiddin. Makanya artikanlah sesuai dengan apa yang dipahami dalam bahasa Arab. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Kami adab mereka 2 kali dan setelah itu kami kembalikan kepada mereka kepada adab yang sangat besar. Itu adalah adab neraka. Itu orang munafik. Berarti di sini menunjukkan, ayat ini menunjukkan adanya dalil alam barzakh, azab kubur. Orang-orang yang mengingkari adab kubur, mereka katakan tidak ada adab kubur dalam Al-Quran. Itu alasan mereka. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surat Tur ayat 48. Allah katakan, wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan azab selain daripada itu, tapi banyak mereka yang enggak tahu. Apa yang dikatakan azab selain itu? Orang-orang zalim akan mendapatkan azab selain azab yang itu. Apa maksudnya azab yang itu ini? Apa yang maksudnya selain ini? Qala Qatadah anna ibn Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas kan yaqul, mengatakan, innakum latajiduna adzabal qabri fil kitabillah. Kata Ibnu Abbas, kalian itu akan lihat ada dalam kitabullah penyebutan tentang azab kubur. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ibnu Abbas membacakan ayat ini yang menunjukkan dalilnya ada alam barzakh dan azab kubur. Kemudian ayat yang lain, yaitu Al-Ghafir ayat 45. Allah menyebutkan, fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru, dan Allah melindungi keburukan makar mereka. Makar mereka ini maksudnya Fir'aun dan tentara-tentaranya. Maksudnya adalah Musa dan orang-orang mukmin. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru, dan Allah lindungi Musa dari keburukan makar mereka. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab, dan
keluarga Fir'aun akan kami timpakan adab yang sangat pedih. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Dan neraka itu akan mendatangi mereka, akan membakar mereka ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan di hari kiamat nanti akan dikatakan adkhilu ala fir'aun, masukkan keluarga Fir'aun asyaddal 'adzab, ke adab yang sangat pedih. Jadi di sini ada dua. Allah menyebutkan an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu akan membakar mereka pada pagi dan sore hari. Dan di wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan nanti di hari kiamat kami katakan masukkan si keluarga Fir'aun ke adab yang sangat pedih. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ayat yang menyebutkan mereka akan diadab, akan dibakar oleh api pada pagi dan siang hari, dan di hari kiamat akan mendapat adab yang pedih. Maka yang dimaksud dengan adab api akan membakar mereka pada pagi dan siang hari, yang dimaksud ini adalah adab kubur. Ya, yang dimaksud ini adalah adab kubur. Dan sangat jelas lagi, Hafiddin. Apakah memang ada waktu untuk adab kubur? Ada waktu pagi, ada waktu sore? Ada. Ini salah satu dalilnya. Bahwasanya di alam barzakh nanti ada pagi dan ada sore. Ada waktunya. Nanti akan disebutkan juga penghuni kuburan itu kepingin sholat, dikarenakan dia lihat tuh sudah terbenam matahari, mau sholat dulu. Tandanya ada waktunya. Nanti kan kita sebutkan dalilnya khusus. Baik. Itu 3 ayat yang menyebutkan tentang, yang mengisyaratkan tentang adanya adab kubur. Yang pertama tadi ayat apa? At-Taubah 101. Yang kedua At-Tur. Yang ketiga Al-Ghafir ayat 45. Kemudian kita lihat juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya tegaskan, ikhwatiddin, kita nggak bisa berbicara tentang masalah gaib kecuali yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja para sahabat menjelaskan yang dimaksud dalam ayat, itulah tinggal. Kalau tidak ada dasarnya nggak bisa. Hayatul barzakh fi sunnatil mutahharah. Kita lihat juga bagaimana kehidupan barzakh, kehidupan alam kubur yang dicantumkan Rasulullah SAW, yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya.